Ya, shalom semua. Selamat malam. Mungkin supaya kita bisa lebih interaktif, nanti mungkin saya minta moderator atau teman-teman di sini bisa bantu untuk menjelaskan ya, karena mungkin kalau saya ngomong sendirian juga kan mungkin agak membosankan ya. Jadi saya juga untuk jadi semi moderator boleh ya. Oke, kali ini saya sebenarnya ada dua tema sih. Pertama mungkin saya tadi ingin membahas mengenai logical fallacy yang dilakukan teman-teman RT6 ya, karena terlalu banyak berarti butuh waktu yang banyak, jadi mungkin minggu depan atau lain kesempatan saya bisa bahas itu. Nah, hari ini saya tergerak untuk membahas yang namanya desain ilahi berdasarkan firman. Nah, pertanyaan yang paling mendasar dari desain ilahi berdasarkan firman itu kesannya ini sesuatu yang rohani ya, tapi sebenarnya ini juga bisa menjadi sesuatu yang kita bisa mempertanyakan kitab-kitab yang mengklaim bahwa kitab tersebut adalah firman dari Tuhan. Nah, gimana caranya kita bisa menyelidiki atau bisa menentukan atau bisa menilai kira-kira sebuah kitab itu layak nggak disebut firman? Kan pertanyaannya seperti itu ya. Nah, jadi saya punya pertanyaan besar yang mungkin bisa kita jawab ya. Nanti bro moderator ataupun bro Angel dan bro Kafir boleh bantu saya nih. Kita keroyokan aja. Nah, pertanyaan seperti ini. Dapatkah kitab disebut firman bila mana tidak tertulis di dalamnya apa yang menjadi desain ilahi? Saya ulangi pelan-pelan ya. Dapatkah sebuah kitab disebut firman bila mana tidak tertulis di dalamnya apa yang menjadi desain ilahi? Supaya lebih mantap saya ulangi lagi ya. Dapatkah sebuah kitab disebut firman bila mana tidak tertulis di dalamnya apa yang menjadi desain ilahi? Nah, ini sebenarnya sebuah pertanyaan yang sangat-sangat menentukan untuk kita bisa menilai apakah yang namanya kitab itu atau firman itu bisa disebut firman bila tidak tertulis di dalamnya apa yang menjadi desain ilahi. Nah, kira-kira bro moderator atau bro Kafri atau bro Ray boleh bantu jawab? Silakan. Kalau tanya boleh nggak Pak? Oh, silakan. Desain ilahi yang dimaksud ini apa nih Pak pemikir ulung? Oke. Desain ilahi yang dimaksud itu berarti kan Tuhan punya desain terhadap kehidupan kita atau kehidupan manusia. Dimulai dari kehidupan Adam. Betul, kita lihat dari kejadian 1 itu kan sebenarnya itulah yang namanya desain ilahi. Oke. Berarti kalau tidak mengandung itu ya bukan, ya bingung juga, masa Tuhannya nggak ngasih tahu dia mau ngapain. Aneh juga kan kalau nggak ada desain ilahi. Betul. Nah, makanya kenapa kita mulai kadang kita kan juga harus mengkritisi teman-teman RT6 itu dari hal yang sangat signifikan. Benar nggak Bro Angel dan Bro Kafir dan Bro Moderator ya, Bro Benedictus ya. Nah, saya panggil aja Bro Ben ya. Nah, artinya apakah tidak aneh kalau ini bukan cuma buat kitab RT6 loh. Kita bisa gunakan ini untuk semua kitab-kitab yang ada di kepercayaan lain ataupun agama lain. Jadi sekali lagi pertanyaannya, bisa nggak sebuah kitab disebut firman bila mana tidak tertulis di dalamnya apa yang menjadi desain ilahi? Menurut Bro Ben gimana? Menurut saya sih bisa aja, cuman jadinya aneh kenapa Tuhannya tidak mau memberitahukan rancangan dia ke ciptaannya. Jadi aneh gitu, ngapain Tuhan bikin kitab yang tidak ada rancangan dianya gitu loh. Kita tahu dari mana keinginan Tuhan kalau nggak ada rancangannya di kitab. Aneh aja sih kalau nggak ada. Iya, jadi aneh kan, jadi kayaknya loh kok ada missing link ya, ada semacam satu puzzle yang sangat penting tapi itu nggak bisa ada, hilang kan gitu. Betul. Jadi loh kok, nah kan kita katanya kan kepercayaan sebelah itu RT6 itu kan kepercayaan yang berpikir ya gitu kan, untuk kaum berpikir gitu. Nah, kenapa saya ajukan pertanyaan yang sulit ini untuk ya kaum RT6 itu juga berpikir. Nah, kalau kita nggak perlu berpikir karena itu ada gitu. Nah, jadi yep. Boleh ditambah nggak itu firmannya Silakan. jangan firman doang. Jadi dapatkah kitab disebut firman Tuhan atau firman Allah gitu? Kalau firman doang, sorry ya maksudnya saya jadi sulit ngejawab firman apa nih maksud ini. Oke. Sorry bro.
Oke. Nah, Kalau udah begini gimana? Silakan dijawab. itu baru kelihatan banget. Ya nggak mungkin. Kalau firman Tuhan itu pasti ada, harus ada desainnya. Karena Tuhan itu kan awalnya pasti memperkenalkan diri apa, terus ada isi tengahnya, tujuannya apa, terus mau dibawa kemana nih arah ininya firmannya gitu. Itu pasti harus ada. Kalau nggak ada ya namanya bukan firman Tuhan dong. Gitu. Oke. Berarti saya udah kasih sebenarnya tidak bisa dibilang sebuah kitab tidak bisa dibilang firman Tuhan bila tidak tertulis di dalamnya apa yang menjadi desain ilahi atau desainnya Tuhan. Desainnya Tuhan udah pasti ilahi karena kan Tuhan sifatnya ilahi. Nah, hal-hal yang sifatnya ilahi ini entah kenapa nggak ada di kitab manapun juga. Padahal sebenarnya kata ilahi ini kan artinya bukan, kalau dibilang kan bukan terminologi bahasa yang mungkin ya ini karena apa, diambil dari perjanjian baru yang kita gunakan itu kan bahasa Yunani ya. Jadi sebenarnya ya orang Yunani kan dari awalnya juga tidak menyembah Tuhan ataupun Yahweh. Tapi kata-kata mereka ketika mereka menemukan terminologi ilahi itu berarti mereka sadar bahwa sebenarnya kata ilahi itu mengandung satu makna di mana memang itu salah satu yang paling penting dari hakikatnya Tuhan. Nah, kalau teman-teman RT6 itu bilang zat gitu, saking mereka tidak bisa mendefinisikan lebih baik, jadi mereka langsung bilang zat. Zat itu padahal esensi. Nah, jadi kita sepakat ya bahwa sebenarnya kalau untuk kamu yang berpikir, tidak mungkin sebuah kitab disebut firman Tuhan bila tidak tertulis di dalamnya yang menjadi desain ilahi. Kenapa seperti itu? Nah, setidaknya saya punya 3 argumentasi ya, yang mungkin itu bisa menjadi satu bahan untuk didiskusikan kembali pada malam hari ini ataupun menjadi suatu bahan pertanyaan juga buat teman-teman RT6. Nah, di sini tanpa visi Tuhan maka liarlah. Artinya di Alkitab itu sendiri ada di Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, maka liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Atau di terjemahan Amplify Classic, where there's no vision, dalam kurung no revelation of God and His word, tutup kurung, the people are unrestrained, but happy and blessed he who keeps the law of God. Nah, artinya apa? Kalau Tuhan tidak menaruhkan visi dalam kehidupan manusia, dan visi itu dalam kehidupan manusia itu tidak tercatat dalam kitab yang disebut itu bisa dari firman Tuhan, maka manusia bisa melakukan apapun. Dan apapun yang dilakukan manusia seharusnya menjadi benar. Karena sekali lagi, tanpa visi Tuhan, maka liarlah rakyat. Artinya kalau tidak ada kesamaan visi, kalau tidak ada semacam suatu tujuan atau destiny ilahi, maka sebenarnya manusia bebas, hidup sebebas-bebasnya, karena tidak ada tuntutan ataupun tidak ada visi Tuhan yang menjadi tuntutan hidupnya atau pegangan hidupnya. Nah, jadi kalau kita perbandingkan, visi Tuhan dalam Alkitab itu kan jelas ya, nanti kita masuk ke poin yang lebih nomor 2 yang menjelaskan gitu. Tapi setidaknya Tuhan itu punya visi. Tapi kan ini agak susah ya dicerna untuk kaum RT6 karena mereka selalu punya keterbatasan begini. Tuhan itu bukan makhluk. Jadi kalau kita mendefinisikan Tuhan itu sebenarnya nggak boleh gitu. Yang mereka tahu hanya Tuhan Maha Kuasa, cukup sudah sembah saja gitu. Untuk yang lebih dalam lagi, apakah Tuhan punya visi, apakah Tuhan itu sosok pribadi atau sebuah benda atau sebuah zat atau sebuah esensi, itu tidak masuk dalam kerangka berpikir ataupun keleluasan mereka untuk menginterpretasikan. Tapi mereka bebas menginterpretasikan Alkitab, Bible, Injil sesuka nalar mereka gitu. Nah, saya kembali lagi bahwa kitab disebut sebuah kitab atau firman Tuhan ketika Tuhan menyatakan visi. Kemudian apa sih yang menjadi visi Tuhan? Nah, intensi Tuhan atau visi Tuhan pasti ilahi adanya. Nah, makanya kita beruntung sekali ya di kejadian itu adalah sebenarnya satu fundamental atau semacam suatu dasar buat kita untuk meyakini sesuatu yang memang benar dari Tuhan. Kenapa sesuatu itu benar dari Tuhan? Kenapa kita bisa mengamini Alkitab benar dari Tuhan? Karena dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27
divine design ilahi Tuhan itu tegas. Jadi ketika Tuhan menceritakan penciptaan, tidak cuma penciptaan yang ditekankan gitu, tapi ada satu penekanan yang luar biasa di Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27, bahwa Tuhan punya desain ilahi terhadap kehidupan manusia. Dan puji Tuhan, ini tidak pernah tercatat di kitab manapun. Saya ulangi lagi ya. Ini tidak pernah tercatat di kitab manapun, bahkan di buku manapun tidak pernah ada gitu. Kenapa? Karena memang pasti ini dari Tuhan, sesuatu yang sangat-sangat sulit dijangkau oleh akal pikiran manusia. Nanti kita masuk poin yang ketiga. Tapi kenapa saya bisa meyakini bahwa ini adalah desain ilahi? Ketika di Kejadian 1 ayat 26-27 berkata, Tuhan God said, let us, dalam kurung Father, Son, and Holy Spirit, tutup kurung, make mankind in our image, after our likeness. Artinya Tuhan berkata, baiklah kita itu Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, menjadikan manusia di dalam citra kita, dan after our likeness, dan serupa dengan kita. Artinya manusia diciptakan dengan gambar dan keserupaan. Gambar dan keserupaan itu adalah sesuatu yang apakah sesuatu yang sama? Beda. Karena mengenai citra Tuhan dengan keserupaan dengan Tuhan itu adalah dua hal yang berbeda, tapi itu satu kesatuan. Sebelum saya jelaskan lebih dalam, mari kita selesaikan dulu ayat ini. And let them have complete authority. Dan agar mereka memiliki otoritas yang penuh. Artinya desain ilahi itu sudah disupport, sudah ditunjang. Jadi Tuhan tidak memberikan semacam suatu desain ilahi tanpa ada pelengkapannya. Pelengkapannya apa? Apa yang menjadi dasar untuk desain ilahi itu? Apa yang menjadi dasar dari keserupaan kita terhadap gambar dan rupa Tuhan itu dilengkapi oleh otoritas yang komplit. Nah, terhadap apa? Terhadap ikan-ikan di laut, terhadap burung di udara, terhadap binatang, atau overall the earth, terhadap seluruh yang ada di muka bumi ini, dan over everything that creeps upon the earth. Nah, sebenarnya ayat ini mengandung makna rohani yang luar biasa. Oke, mungkin Bro Ben sama Bro Dev, Bro Brother Ray bisa bantu saya. Sebenarnya sebelum bumi ini diciptakan, bumi ini tempat siapa? Tempat siapa yang ada di bumi sebelum manusia diciptakan? Bro Ben, bisa bantu? Sebelum bumi, binatang sama tumbuh-tumbuhan. Sebelum ada binatang, sebelum ada siapapun dan apapun. Roh Allah. Sebelum ada roh Allah itu kan di surga. Adanya apa dong? Masa jin? Kegelapan, kosong. Betul, kegelapan. Kegelapan itu apa? Ini apa? Kayak hampa gitu loh, kayak apa? Ya kayak kosong aja gitu. Oke. Ini ada penginjil YouTube, angkat tangan nih Pak. Oh boleh, silakan. Silakan kalau mau jawab ya, kita sambil ini aja rembukan. Silakan Pak. Penginjil YouTube. Silakan Pak. Ya, kalau menurut saya bumi masih belum berbentuk ya. Kosong. Tapi memang belum berbentuk. Jadi tidak layak untuk di tempat tinggali. Seperti itu. Halo? Iya. Oke, kalau seperti itu, teman-teman ingat gak ketika iblis ingin menyamai Allah? Apa yang terjadi pada iblis? Jatuh. Dibuang ke bumi. Jatuh. Iya. Dibuang ke bumi. Betul. Iblis sebelum, makanya kenapa kenapa di kitab RT6 kesannya kan iblis bisa ada di surga kan? Tapi kalau kita mengacu ketika iblis itu dijatuhkan oleh Tuhan ke bumi, sebenarnya sebelum manusia diciptakan itu ada iblis, gitu. Tapi kan iblis bisa naik ke surga, Pak.
Tapi iblis walaupun Iya. di bumi dia bisa naik ke surga. Surga ini kan kan ada beberapa dimensi ya Pak. Itu kan sebenarnya nggak cuma tempat ya, tapi misalnya kayak sidang Allah ataupun hal-hal yang memang kita bisa lebih pelajari lagi. Nah, cuma di sini kalau kita melihat bahwa sebenarnya over all the earth, sebenarnya desain Tuhan manusia itu bisa mengatasi iblis. Desain Tuhan, desain ilahi, bahwa manusia itu bisa lebih punya otoritas dibanding iblis. Jadi Tuhan mendisplay manusia sebagai antitesisnya iblis gitu. Artinya manusia dalam kedagingannya itu bisa berfungsi ataupun bisa melayani Tuhan ataupun bisa menjadi perwakilan Tuhan untuk menunjukkan kepada iblis bahwa hai iblis, ini ada manusia yang walaupun punya daging tapi dia bisa menjadi makhluk ilahi atau makhluk rohani. Artinya apa? Bahwa sebenarnya penciptaan Tuhan terhadap manusia itu luar biasa. Bahwa desain Tuhan terhadap manusia itu luar biasa. Nah, ini satu hal yang mungkin nggak akan ada di kitab RT 6 gitu. Bahwa Tuhan secara totalitas menciptakan manusia. Secara totalitas Tuhan menciptakan manusia apa? Ketika Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Tuhan. Gitu. Sehingga keserupaan dan segambar dengan Tuhan itu memberikan otoritas kepada manusia untuk sebenarnya bisa mengatasi iblis, mengatasi setan dan para pengikutnya itu. Sehingga sebenarnya desain dari Tuhan itu benar-benar luar biasa. Karena dia maha kasih, maha kuasa, dia menciptakan manusia itu nggak ala kadarnya. Nah, inilah yang menjadi satu tipu daya iblis gitu. Banyak kepercayaan ataupun kitab itu nggak menjelaskan ini, nggak mengekspos ini bahwa manusia itu diciptakan dengan gambar dan keserupaan dengan Allah. Kenapa? Karena iblis takut. Kalau manusia bisa menyadari bahwa ternyata dia adalah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, bahkan lebih dari itu memiliki otoritas atas bumi ini loh. And over all the earth, and over everything that creeps upon the earth gitu. Nah kemudian so God create man in his own image, itu diulang lagi loh. In his own image, in the image and likeness of God, he created them, male and female, he created them. Artinya apa? Desain Tuhan terhadap keilahian manusia, memang itu sudah menjadi satu bukti totalitas Tuhan menciptakan manusia. Jadi kita menyembah Tuhan bukan Tuhan yang menciptakan manusia ala kadarnya yang penuh dengan kelemahan dan segala macam. Iya, manusia penuh dengan kelemahan ketika dia jatuh dalam dosa. Tapi manusia sebelum jatuh dalam dosa, dia adalah serupa dan segambar, bahkan memiliki otoritas yang penuh. Nah, nanti kita bicara terus bagaimana masalah pemulihannya gitu kan. Ya, untuk itulah Yesus Kristus hadir untuk memulihkan kita seperti supaya kita segambar dan kembali pada keserupaan dan kesegambaran dengan Tuhan serta memiliki otoritas yang penuh. Nah, ketika kita memahami bahwa desain ilahi itu memang menjadi kodrat manusia, kodrat penciptaan, inilah satu misteri yang memang tidak ada di kitab kepercayaan lain. Di kitab RT 6 itu maksimal apa sih? Manusia dihembuskan oleh nafas, oleh ruh gitu. Tapi tidak ada kitab yang mencatat, yang menjelaskan sejelas Alkitab bahwa manusia itu diciptakan serupa dan segambar dan memiliki otoritas penuh terhadap bumi. Nah, ketika Tuhan sudah melakukan menciptakan manusia dengan desain ilahi, kemudian pasti Tuhan juga memiliki rencana terhadap manusia itu. Dia nggak cuma sekedar menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupanya dan dengan otoritas itu. Nah, gambar dan rupa dan serta otoritas yang penuh itu digunakan untuk apa? Berarti kan ada tujuannya. Kalau di kitab RT itu bicara tentang bagaimana sesembahan mereka itu menciptakan manusia untuk memuji ataupun menjadi khalifah ya, menjadi khalifah di bumi ini secara literal ya. Nah, kemudian divine purpose-nya itu apa sih? Itu di Kejadian 1 ayat 28. And God blessed them and said to them, be fruitful, multiply and fill the earth and subdue it, using all its vast resource and in the service of God and man, and have dominion
over the fish of the sea, the birds of the air, and over every living creature that move upon the earth. Jadi artinya apa? Kalau di versi lain itu kan beranak cucu lah ya gitu kan. Jadi sebenarnya itu kurang akurat juga. Sebenarnya yang dimaksudkan lebih akuratnya apa? Be fruitful, berbuahlah. Kemudian multiplikasikanlah buah-buah itu. Kemudian penuhilah bumi dengan kebaikan ataupun keserupaan Tuhan. Dan taklukkanlah itu. Artinya, sebenarnya tantangan manusia bukan menaklukkan binatang, bukan menaklukkan tumbuh-tumbuhan dan bumi ini ya, fenomena bumi ini segala macam. Tapi sebenarnya ada pesan yang tadi saya bilang, kalau misalnya ternyata iblis sudah dijatuhkan di bumi, sebenarnya manusia punya kemampuan untuk menaklukkan iblis itu sendiri gitu. Misalnya kalau misal orang kesurupan, ya kita suruh pergi dalam nama Tuhan Yesus, pergi dia gitu. Dan ketika Paulus dalam satu kesempatan ada jemaat yang tertidur dan jatuh, meninggal, terus Paulus bilang bangkitlah dia gitu. Dan suatu saat Petrus dengan sapu tangannya itu bisa menyembuhkan orang sakit gitu. Itulah suatu bentuk dominasi orang-orang percaya, dominasi manusia yang telah dipulihkan kembali oleh Tuhan, sehingga dia bisa berbuah. Tak cuma sekedar berbuah, dia bisa memultiplikasikan buah-buahnya. Apa sih bedanya fruitful and multiply? Misalnya saya sebagai orang percaya, ketika saya baru lahir, baru segala macam, mungkin saya hanya bisa memberikan pengaruh terhadap diri saya dulu nih. Misalnya sebelumnya saya tidak menjaga kesehatan, misalnya dengan merokok, dengan gaya hidup yang bagus segala macam. Ketika saya bertobat, ya saya harus menjauhi itu, karena ada firman tertulis bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, gitu kan. Nah, ketika saya melakukan dan saya tunduk kepada firman itu, ya saya artinya berbuah. Kemudian apa bedanya dengan multiplikasi? Nah, ketika orang melihat hidup saya konsisten dan hidup saya menjadi berkat, dan orang itu meniru gaya hidup saya, kemudian dia juga menjadi buah gitu. Nah, orang itu juga akhirnya menjadi inspirasi buat orang lain. Itulah namanya multiply. Artinya kehidupan kita itu nggak cuma berhenti di kita, keselamatan Kristus ataupun kerajaan Allah itu nggak cuma berhenti di kita, tapi dia terus bermultiplikasi, mempengaruhi orang-orang di sekitar kita gitu. Itulah yang dinamakan terang dan garam dunia. Nah, kemudian ketika kita sudah mengetahui desain ilahi, kemudian kita sudah mengetahui tujuan ilahi, di Kejadian 1 ayat 31 ditutup dengan namanya divine perspective. Artinya, di sini ditulis, and God saw everything that he had made, and behold, it was very good, suitable, pleasant, and he approved it completely. And there was evening, and there was morning, a sixth day. Artinya apa? Ketika Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya, sesuai dengan keserupaannya, dan diberikan otoritas penuh, kemudian Tuhan memberikan tujuan ilahi bahwa manusia itu harus berbuah, harus bermultiplikasi dan menaklukkan bumi ini. Tuhan melihat itu baik. Dan kemudian ketika Tuhan itu melihat itu baik, ya itulah perspektif Tuhan, perspektif ilahi. Nah, disinilah yang menjadi seharusnya perspektif ilahi, itulah yang menjadi standar kebenaran. Itulah kebenaran itu sendiri. Kalau definisi saya sih sederhana, kebenaran itu apa sih? Kita berdiri di mana Tuhan berdiri. Sekali lagi, kebenaran itu apa sih? Kita berdiri di mana Tuhan berdiri. Di mana firman itu berdiri. Di mana prinsip kerajaan surga itu berdiri. Tentang segala sesuatu sudah ada prinsipnya. Mungkin ada yang bocor, boleh dibantu untuk tutup. Oke. Nah, jadi yang ketiga, dan bukan buatan manusia. Tadi yang pertama jelas ya, tanpa visi Tuhan maka liarlah, nggak ada ini. Kemudian intensi Tuhan pasti ilahi adanya. Ada namanya divine design, ada namanya divine purpose, ada namanya divine perspective. Nah, kemudian yang nomor 3, argumen saya yang ketiga, dan bukan buatan manusia. Nah, mungkin saya boleh minta Bro Ben ataupun Brother Ray boleh kasih komentar. Apa sih artinya dan bukan buatan manusia? Silakan. Ayo Ray, kasih Ray. Atau Bro Ben atau Bro penginjil YouTube, silakan.
Dan bukan, ya namanya juga ini ya, desain Tuhan. Desain kitab yang isinya firman Tuhan. Kalau ini manusia biasa kan ya, manusia ciptaan ya maksudnya, normal. Iya, manusia normal. Ya tentu, kalau manusia menciptakan itu kan, kalau manusia itu menciptakan itu kan, ya paling nyiptain apa sih? Masakan, paling gitu kan, teknologi. Tapi kalau menciptakan udah sebuah, misalnya menciptakan langit, air atau apa kan nggak mungkin dong, nggak mungkin lah. Jadi kalau ada yang seperti itu ya berarti udah bohong, itu dusta. Karena manusia itu tidak tercipta untuk menciptakan, tidak. Tapi kalau untuk kreatif, karena dia diberikan karunia apa yang diberikan oleh Tuhan, ya itu bisa aja. Tapi itu sebatas buatan manusia, kayak misalnya makanan, teknologi, kayak gitu, bro. Oke. Kan gini, serangan Polemikus RT 6 kan sering mereka menyatakan bahwa Alkitab itu buatan manusia. Sementara yang mereka klaim sebagai kitab penyempurna itu langsung didiktekan melalui perantara malaikat, satu malaikat lah namanya, yang katanya namanya Jibril gitu. Nah sebenarnya kalau buatan sama catatan itu beda. Kalau kitab kita kan memang dicatat sama manusia karena dari proses pengalaman bersama Tuhan, gitu loh. Kalau buatan itu kayak karangan gitu loh, ya nggak bisa disamakan. Lanjut. Nah, jadi kan mungkin teman-teman RT 6 juga belajar ya. Tuduhan ataupun framing bahwa kitab itu adalah buatan manusia, sekali lagi Anda harus menjawab ini. Ada nggak intensi ilahi, atau ada nggak desain Tuhan dalam kitab yang Anda percaya sebagai kebenaran itu? Sebagaimana seterang, sejelas, serinci, sesignifikan apa yang disampaikan di Kejadian 1. Kalau tidak ada, inilah kalau kita mau jujur ya dalam berlogika gitu kan. Apa mungkin manusia bisa membuat ini? Apa untungnya manusia bisa membuat bahwa saya diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan dengan penuh otoritas? Apakah maksud kata dari segambar dengan serupa Tuhan itu adalah konotasinya jelek? Adalah konotasinya negatif? Adalah konotasinya sesat? Itu kan harusnya jadi tanda tanya. Dan dibandingkan dengan misalnya Anda, di kitab Anda, diceritakan bahwa Anda diciptakan ala kadarnya. Kenapa ala kadarnya? Ya jelas Anda diciptakan ala kadarnya. Karena tidak pernah tertulis dalam kitab kepercayaan Anda diciptakan sesuai dengan gambaran dan rupa Tuhan. Dan memiliki otoritas penuh terhadap bumi ini. Itulah yang paling substansi dan signifikan yang membedakan mana kitab yang bisa disebut firman Tuhan, mana kitab yang bisa disebut firman manusia yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhan. Kalau manusia yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhan, pasti dia nggak akan berani bilang bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan memiliki otoritas yang komplit, yang penuh. Kenapa? Karena dalam kata-kata tersebut ada konsekuensi yang harus ditanggung, ada konsekuensi moralnya gitu. Bahwa kehidupan orang-orang yang mengaku Tuhan ini, yang menciptakan dia sebagaimana rupa dan gambar Tuhan, harus mampu menghadirkan kenyataan hidupnya itu sebaik daripada apa yang sudah diakui gitu. Kalau saya sebagai orang percaya mengatakan bahwa saya diciptakan oleh serupa dan segambar oleh Tuhan, tapi hidup saya sembarangan, ya itu nggak konsekuen. Ketika saya menyatakan bahwa hidup saya diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, itu merupakan tanggung jawab. Itu merupakan suatu, bukan beban ya, tapi tanggung jawab. Bahwa saya harus bertanggung jawab terhadap apa yang saya sampaikan, apa yang menjadi landasan iman saya, bahwa saya diciptakan sesuai dengan segambar dan serupa dengan Tuhan. Gitu. Tapi kemudian saya merampok, kemudian saya menikahi anak kecil, kemudian saya menikahi anak mantu ataupun mengingani, itu kan nggak sesuai gitu. Apakah gambaran Tuhannya seperti itu? Tidak. Artinya ini merupakan suatu
spirit ataupun satu esensi atau dalam tanda kutip suatu zat gitu kan. Bahwa manusia itu diciptakan sesuai segambar ataupun serupa dengan Tuhan. Nah, bagaimana kitab ini walaupun memang ditulis oleh manusia, ya kitab manapun pasti ditulis oleh manusia gitu. Tapi setidaknya kalau kita bilang dan bukan buatan manusia, kita coba lihat apa sih yang menjadi isi, apa yang menjadi tema besar, apa yang disampaikan. Khususnya bagaimana manusia itu diciptakan. Itu menjadi satu parameter buat kita semua yang manusia berakal dan memiliki hati nurani yang bersih dan jernih untuk menentukan apakah memang ini buatan manusia. Terus apa yang jadi parameter kalau ini buatan manusia? Ya kita lihat sifat manusia itu seperti apa setelah jatuh dalam dosa. Atau saat ini misalnya sifat manusia yang tidak pernah mau menerima kebenaran dari Tuhan itu sendiri. Di Kejadian 6 ayat 5 di versi Amplify Classic, the Lord saw the weakness of them was great in the earth and that every imagination and intention of all human thinking was only evil continually. Artinya segala sesuatu yang kita pikirkan ataupun yang ada di imajinasi dan di niat kita adalah kejahatan. Nah, kalau ternyata Alkitab itu ataupun firman itu ataupun kitab tersebut itu justru menyatakan bahwa kamu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita punya semacam sauh ya ataupun semacam jangkar bahwa itulah yang menjadikan kita tidak terombang-ambing di kehidupan yang ada sekarang ini gitu. Kenapa? Karena memang ternyata manusia memiliki imajinasi ataupun intensi yang cenderung jahat. Atau di Yeremia 1 ayat 6, the heart is deceitful above all things. Artinya hati itu sedemikian licik sampai kita pun terkadang nggak sadar bahwa kita itu memiliki hati yang licik. Siapa yang bisa mengetahuinya kecuali Tuhan gitu. Bahkan kita sendiri nggak sadar. Terkadang saya secara pribadi kadang saya nggak sadar saya memiliki hati yang licik. Karena itulah saya harus terus ada dalam hadirat Tuhan supaya hati saya terus dibersihkan dan terus dimurnikan. Nah, ketika kita masuk ya, yang ilahi versus Babel. Visi Tuhan pasti ilahi dan bukan buatan manusia. Yang tadi yang saya sampaikan ada 3 argumen ya, saya rangkai. Tanpa visi Tuhan maka liarlah. Saya ambil kata visi Tuhan, di sini intensi Tuhan pasti ilahi, saya ambil pasti ilahi, dan bukan buatan manusia. Jadi kalau digabung 3 kata itu, 3 argumentasi itu, visi Tuhan pasti ilahi dan bukan buatan manusia. Kenapa saya bilang bukan buatan manusia? Supaya kita bisa membedakan mana yang buatan manusia, mana yang visi ilahi. Saya mulai dari yang pertama misalnya. Nah kan sekarang begini, kita bertanya secara sederhana aja. Mungkin Bro Ray ataupun Bro Kafir ataupun teman-teman yang ada saat ini bersama dengan saya bisa menjawab. Bebas aja jawabnya, spontan aja. Pertanyaannya seperti ini. Jika tidak diciptakan dengan gambar dan rupa Tuhan, lalu dengan gambar dan rupa siapa manusia itu diciptakan di kitab RT 6? Sekali lagi saya sampaikan ya. Pertanyaannya seperti ini. Jika tidak diciptakan dengan gambar dan rupa Tuhan, lalu dengan gambar dan rupa siapa manusia itu diciptakan di kitab RT 6 ataupun kitab kepercayaan lain? Mungkin Bro Brother Ray ataupun Bro Ben sebagai moderator bisa bantu. Kira-kira nih, kita berkira-kira aja nih. Jangan nanya gue dong. Serem banget tuh. Mestinya nanya nanti yang punya kitab. Nah, artinya pertanyaan ini wajib gak ditanyakan sama yang punya kitab? Wajib. Wajib dong. Dari apa yang bikin kan, betul juga. Betul. Kalau seandainya begini, kalau saya masuk ke argumen selanjutnya ya, kalau bukan dengan gambar dan rupa Tuhan, cuman ada 2 rupa, cuman ada 1 rupa lagi selainnya. Kan cuma ada 2 ya. Betul. Seharusnya itu kan terdeklarasi lah gitu. Terproklamirkan gitu. Bahwa memang manusia itu dalam kitab itu diciptakan sesuai gambar dan rupa Tuhan atau tidak. Nah kan alasannya kan lucu. Wah ternyata itu lupaan. Nah itu lebih konyol lagi. Wah ternyata itu nggak penting. Itu lebih absurd lagi. Kenapa penting? Nanti saya akan expose.
gitu. Jadi jika tidak diciptakan dengan gambar dan rupa Tuhan, di mana kemuliaan manusia sebagai ciptaan? Apa bedanya dengan tumbuhan, binatang, dan hewan? Ini pertanyaan yang seharusnya kalau misalnya teman-teman polemikus, makanya nanyanya jangan yang hal-hal yang remeh-temeh gitu. Saya senang tuh kalau misalnya ditanya hal-hal yang sifatnya signifikan, substansial gitu. Signifikan kenapa? Kalau di Alkitab tertulis, kalau seandainya manusia, bukan seandainya, kalau manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan, seharusnya di kitab kalian, di kitab RT 6, kalian tanya, pertama kenapa itu nggak ada? Terus kemudian kalau itu nggak ada, lu perbedaan antara manusia dan tumbuhan hewan segala macam itu apa? Oh, kita diberikan akal. Apa itu cukup? Memang lumba-lumba nggak punya akal. Memang gorila tuh nggak punya akal. Punya dalam kapasitas tertentu ya mereka bisa mengerjakan sesuatu, bahkan mereka bisa meniru dan melakukan adopsi dan segala macam gitu. Walaupun tidak semahir manusia. Tapi kenapa manusia bisa mahir? Apa sih yang membedakan? Nah, kalau di kitab kami jelas, di Kejadian itu jelas, walaupun manusia hewan, tumbuhan dan segala sesuatu diciptakan, tapi mereka tidak diciptakan berdasarkan rupa dan gambar Tuhan. Hanya manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Artinya disitulah letak dari kemuliaan manusia sebagai makhluk ciptaan. Disitulah menjadi pembeda yang sangat signifikan terhadap tumbuhan, binatang, hewan, ataupun apapun yang ada di dunia ini gitu ya. Nah, artinya, sekali lagi, jika tidak diciptakan dengan gambar dan rupa Tuhan, lalu dengan gambar rupa siapa? Kenapa cuman dia ambil bahwa manusia diberikan ruh ataupun nafas sehingga bisa hidup gitu. Tapi kenapa justru paragraf yang sangat penting ini diciptakan dengan gambar dan rupa Tuhan justru hilang? Kan itu pertanyaan besar ya. Nah, kemudian yang kedua, jika tidak diciptakan untuk memiliki destiny ilahi, lalu bagaimana manusia kembali kepada fitrah? Sorry, saya pakai bahasa yang dari terminologi RT 6 ya. Walaupun sebenarnya mungkin bahasa fitrah ini bukan satu bahasa agama ya. Ketika agama itu juga belum muncul, ya pasti bahasa itu juga udah eksis. Bahkan orang-orang Kristen terlebih dahulu menggunakan bahasa itu. Jadi sempat saya sih bahasa Arab itu adalah bahasa netral, bukan bahasa yang harus dimonopoli satu agama gitu. Itu secara historis tidak seperti itu. Nah, kembali lagi, bagaimana sih manusia kembali pada fitrah gitu? Kalau kita sering dengar bahwa oke, kita berpuasa dalam jangka waktu tertentu, kemudian itu kembali kepada fitrah. Padahal sebenarnya kembali kepada fitrah itu sesuatu yang menarik gitu. Artinya manusia kembali kepada desain awal penciptaan Tuhan terhadap manusia. Apa yang menjadi desain awal? Bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar, selalu ke sana gitu kan. Kita punya konstruksi yang luar biasa dalam Alkitab, selalu bawa ke sana. Karena ketika manusia itu diciptakan sesuai serupa dan manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, itulah yang disebut kembali kepada fitrah. Fitrah manusia itu memiliki keserupaan dan sesuai dengan gambar Tuhan. Yang pertama, destiny ilahi adalah kerajaan surga malah diganti dengan kerajaan dunia gitu. Ketika Yesus hadir, dia selalu berkata, bertobatlah karena kerajaan surga telah dekat atau kerajaan Allah sudah dekat. Kemudian kenapa diganti menjadi kerajaan dunia yang ditegakkan dengan perang dan invasi? Kemudian yang kedua, untuk mencapai destiny ilahi, manusia harus mengaktifkan manusia rohnya. Diganti bahwa kami hanya mengetahui sedikit tentang roh. Nah, manusia itu didesain dari awal manusia roh. Dari awal ketika Adam belum jatuh dalam dosa, ketika manusia belum jatuh dalam dosa, baik Adam ataupun Hawa, itu roh, pikiran, dan tubuhnya itu selaras. Karena mereka hidup harmonis bersama dengan Tuhan, keserupaan dan gambar Tuhan itu memenuhi kehidupan mereka, sehingga mereka tidak punya namanya konflik. Nah, baru konflik itu tercipta ketika manusia jatuh dalam dosa.
Nah, kemudian ketika manusia itu adalah makhluk roh, kenapa di kitab RT 6 tersebut justru dengan lantang berkata, kami hanya mengetahui sedikit tentang roh. Nah, ini kira-kira gimana nih Brother Ray ataupun Bro Kafir nih yang paling paham tentang kebiasaan-kebiasaan teman-teman RT 6. Kalau kita bertanya tentang roh, biasanya teman-teman RT 6 tuh jawabnya gimana? Silakan. Nah, biasanya kan mereka menjawab, oh itu bukan urusan kami nggak tahu gitu. Tapi mereka mengkritik kekristenan luar biasa. Padahal kekristenan itu jelas banyak sekali ayat-ayat dibilang kami adalah manusia roh. Kami adalah makhluk ilahi yang sifatnya roh. Sayang bisa tolong diam sebentar nggak? Oke, kemudian hukum-hukum ilahi malah diganti dengan hukum manusiawi yang sangat remeh-temeh. Nah, kebanyakan mereka salah sangka ya bahwa oh kita nggak punya hukum ini dan hukum itu loh. Orang Kristen justru punya banyak hukum, orang percaya itu punya banyak hukum. Hukum kasihlah musuhmu, hukum tabur dan tuai, hukum pengampuni, kalau kita tidak mengampuni maka dosa kita pun tidak diampuni. Banyak sekali hukum-hukum bagaimana kita bisa menjadi manusia roh dan menjadi makhluk menjadi manusia ilahi. Lah peraturan-peraturan ya. Ini ada Pak Kasih Setiamu nih, angkat tangan. Mungkin dia mau kasih silakan, namanya tanggapan. Silakan Pak Kasih Setiamu. Sorry. Buka lagi Pak. Shalom, selamat malam. Ya, saya mau bertanya, tadi sudah diceritakan bahwa kita itu segambar dan serupa dengan Allah ya. Dan karena oleh dosanya Adam, atau dosanya seperti dosanya Hawa sih yang memakan buah pengetahuan ya, terus dikasihkan kepada Adam. Nah, pertanyaan saya, what's gonna happen kalau misalnya Adam menolak tawarannya Hawa? Itu loh. Ini sih ya pertanyaan ini berandai-andai. Tapi bagaimana kalau misalnya kan kita tuh udah didesain sedemikian rupa untuk menguasai seluruh dunia ini di atas bumi ini kan, itu entah itu ikan, burung di atas langit, tumbuh-tumbuhan atau segala macam. Tapi what's gonna happen kalau misalnya if Adam itu menolak pemberian buah dari Hawa? Itu aja sih. Terima kasih. Oke. Mungkin yang perlu saya luruskan sebenarnya ini bukan dosa Hawa. Kenapa? Adam sangat bersalah, tapi Adam melempar kesalahan itu kepada Hawa. Ya saya sebagai kaum pria juga harus mengakui gitu kan. Terkadang kita membiarkan istri kita untuk mengambil keputusan untuk diri kita karena kita pasif ataupun karena kita takut. Nah, jadi sebenarnya apa yang menjadi kesalahan Adam? Saya sih bisa imajinasikan sebenarnya Hawa itu Adam nggak berdiri jauh dari Hawa ketika Hawa komunikasi dengan ular. Kenapa? Karena nggak ditulis bahwa Hawa berlari-lari kemudian ataupun Hawa naik kuda untuk menjumpai Adam. Tidak. Dan ketika Hawa ada di situ, sebenarnya dia Adam tahu dan Adam juga setuju dengan perilaku Hawa. Jadi kita jangan bayangin bahwa Hawa sendirian, kemudian ada ular, terus kemudian Adam nggak ada di sekitar situ. Bukan. Adam ada di situ. Tapi dia membiarkan semua ketidakakuratan Adam apa? Dia kan sebagai pemimpin. Tapi gimana bisa Adam bisa mengatakan wanita yang kau tempatkan? Itu kan kalau bisa dibilang Tuhan, lah kamu sebenarnya udah nikmati juga kebersamaan dengan Hawa. Tapi kenapa kamu bisa demikian sadis terhadap Hawa? Gitu. Sedemikian mudahnya Adam tuh berbalik 180 derajat gitu.
sedemikian mudahnya Adam membuang badan dan membuang tanggung jawab. Ya saya akui bahwa nanti saya masuk kalau seandainya what if ya. Saya akui saya juga pernah dan mungkin ya harus bertobat juga dalam situasi seperti itu, bahwa saya cenderung untuk menyerahkan beberapa hal yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab dan otoritas saya kepada istri saya. Padahal firman Tuhan apa sih? Pria itu menjadi suami itu, ayah itu menjadi kepala rumah tangga, dia mengajarkan wanita ataupun istri, dia menjadi penolong, dia mendidik gitu. Nah, ketika peristiwa di Taman Eden itu kan ada namanya kelucuan ya. Akhirnya kita bisa bilang, what if Adam reject buah tersebut gitu kan? Ya mungkin secara konsistensi alur logika ya, kalau saya, menurut saya ya, pemahaman saya untuk mengimajinasikan situasi itu, Hawa nggak sekali dua kali melihat pohon itu. Dan ketika Hawa melihat pohon itu, Adam pun melihat pohon itu. Ada dua kemungkinan. Pertama, Adam juga menyukai pohon itu, tapi dia jorokin Hawa. Terus yang kedua, mungkin Adam nggak begitu menginginin sebagaimana Hawa mengingini gitu kan. Tapi Adam tidak bisa bersikap. Hawa adalah di bawah otoritasnya Adam. Tapi perhatikan ayat yang terjadi. Dengan mudahnya Adam menunjuk hidung Hawa. Dengan mudahnya, secara nggak langsung sebenarnya Adam menyalahkan Tuhan. Karena kalimatnya seperti ini, wanita yang kau tempatkan di sisiku. Makanya saya melihat kebersalahan Adam itu lebih fatal dibanding kebersalahan Hawa. Kenapa? Sebenarnya Adam itu memanipulasi Hawa untuk artinya dia sebenarnya juga mungkin punya keinginan terhadap buah pohon pengetahuan itu. Kalau imajinasi kita gunakan ya, kita merekonstruksi kejadian apa sih sebelum dialog antara Hawa dengan si ular yang ada di Taman Eden itu kan. Nah, bagaimana kita bisa merekonstruksi gitu? Sebenarnya Adam punya alternatif lain selain menjawab itu. Adam bisa menjawab, ya Tuhan ampuni saya salah. Ini menjadi tanggung jawab saya. Ampuni saya yang tidak bisa membimbing ataupun menjadi kepala rumah tangga yang baik buat istri saya. Dia bisa jawab seperti itu. Dia bisa jawab seperti itu. Tapi dia justru menjawabnya salah. Dia menjawabnya justru, ini gara-gara wanita yang kau tempatkan, dia salahin Tuhan loh. Jadi kalau misalnya saya bilang, mungkinkah Adam menolak? Enggak. Karena jawaban Adam itu justru sangat mengejutkan. Jawaban Adam itu justru mendukung teori yang tadi saya sampaikan bahwa Adam itu dekat-dekat situ. Ada kemungkinan Adam juga, ya pertama dia fasik, yang kedua justru dia sebenarnya yang mendorong Hawa atau jorokin Hawa untuk ngambil buah itu gitu. Lu aja deh berhadapan sama tuh iblis gitu. Oke. Pak Pemikir Ulung, ada satu lagi nih yang sudah raise hand ini. Oh silakan. Yang pertama, Uriel the Last Red Horseman. Dibuka Pak. Oke, halo. Kedengaran nggak suaranya? Ya, kedengaran ya. Shalom. Uriel. Oke, sebenarnya banyak banget yang mau saya share sama kalian. Pertama, mungkin mengenai dosa pertama ya. Teman-teman pernah mikir nggak sih, apa emang benar dosa pertama itu makan buah sehingga Yesus itu harus turun tangan ke bumi? Kira-kira teman-teman kalau mungkin bisa menjelaskan ke saya, referensi dari mana kalau dosa pertama itu adalah makan buah? Ini adalah kebenaran yang akan dibukakan selama ribuan tahun. Loh, dosa pertama yang dilakukan manusia itu adalah dosa high profile risk, dosa yang tidak dimaafkan. Makan buah itu bukan dosa, karena yang dinamakan dosa itu adalah sesuatu yang dipilih
untuk dipikirkan atau untuk dikatakan atau untuk dilakukan setelah manusia itu mengetahui mana yang baik dan yang buruk. Nah, masalahnya adalah ketika manuskrip perjanjian baru yang ada beredar sekarang itu diturunkan dari bahasa Yunani, maka agak kesulitan bagi teman-teman untuk mengerti apa arti menghujat Roh Kudus, karena diturunkan dari kata Yunani blasphemy. Tapi kata aslinya dalam bahasa Ibrani itu adalah natsah, dan natsah itu artinya menyangkal Roh Kudus. Jadi dosa fatal yang dilakukan oleh Adam itu adalah ketika Adam menyangkal Roh Kudus. Nah, sekarang kita balik dulu ke Kejadian. Kalau Bentar, Bro tadi kan bertanya dari mana referensi kalian. Sekarang Ya, Bro dari mana referensinya? ini dengar dulu, nih Mas saya yang mau jelasin. Iya, referensimu Bisa dulu lah. Coba baca Kejadian 3 ayat 20. Ada yang bisa bantu? Kejadian 3:20 itu Adam, dengar ya, Hawa itu bukan nama yang diberikan oleh Tuhan. Hava atau life giver itu adalah nama yang diberikan oleh Adam kepada perempuan. Sementara kalau kita tarik lagi ke Kejadian bab 2, jiwa manusia itu semua berasal dari nafas Tuhan. Karena kata ruah di situ yang diturunkan menjadi bahasa Indonesia roh itu sebenarnya adalah nafas Tuhan. Jadi dosa yang tidak bisa dimaafkan itu adalah ketika seorang manusia menyangkal nafas Tuhan, menyangkal bahwa jiwa kita ini itu asalnya dari Tuhan. Kalau kita menyangkal jiwa kita ini asalnya dari nafas Tuhan, maka kita menyangkal bahwa Tuhan itu bernafas, maka kita juga menyatakan bahwa Tuhan itu mati. Oke, Pak. Bentar, korelasinya ke Adam dan Hawa gimana, Pak? Apakah Adam tertulis? Oke. Makanya perhatiin. Pada saat setelah Tuhan mengetahui bahwa Adam memakan buah, itu kan ada 3 kutuk yang Tuhan keluarkan. Yang Tuhan kutuk pertama sekali itu adalah ularnya, karena ular itu mengetahui mana yang baik dan yang buruk. Nah, ular itulah yang dinamakan dengan setan. Yohanan di dalam kitab Wahyunya menggunakan istilah setan dan iblis. Nanti kapan-kapan deh kalau kita ketemu saya jelasin apa bedanya setan sama iblis. Nah, Hawa yang dikutuk, Hawa tidak dikutuk, tapi proses kelahiran. Adam itu tidak dikutuk loh guys. Teman-teman, coba baca lagi deh Alkitabnya. Iya. Yang Tuhan kutuk itu, nah yang Tuhan kutuk itu adalah tanah. Kenapa tanah? Kenapa tanah kira-kira? Ada yang bisa jelasin nggak? Halo? Ya, waktu kita nggak banyak, Pak. Silakan aja. Kan karena saya juga bingung Jadi korelasinya gimana gitu. Jadi gini, yang Tuhan ciptakan dari jiwa kita itu datangnya dari nafas Tuhan, tapi tubuh kita itu Tuhan bentuk dari tanah. Itu sebabnya Tuhan mengutuk tanah. Tuhan mengutuk tanah karena kita tidak lagi menjadi manusia yang rohani, kita menjadi manusia yang jasmania. Kita menyangkal bahwa hidup kita itu datangnya dari Tuhan. Dengan memberikan Hava di dalam bahasa Ibrani itu artinya kan life giver. Maka kita mengatakan bahwa manusia itu bukan diciptakan dari Tuhan, tapi manusia itu dilahirkan oleh seorang wanita. Nah, oke. Pertama, Tuhan. tafsiran ini adalah tafsiran yang cukup berbahaya karena tidak satu pun tafsiran Rabi yang saya baca seperti itu. Kenapa ada menamai Hawa? Bukankah Tuhan sendiri yang membawa kepada Adam seluruh makhluk dan melihat bagaimana Adam menamainya? Itu adalah merupakan bagaimana Tuhan menunjukkan, kalau dalam filsafat Yahudi itu filsafatnya Adam yang Tuhan turunkan ke dalam filsafat Yahudi. Nah, kita hari ini lagi bahas soal
gambaran ilahi, Pak. Jadi tadi pertanyaan Bapak kayaknya sedikit keluar konteks nih, Pak, dari apa yang dijabarin sama pemikir ulung. Oke. Betul, Pak. Jadi Kita biar harus kembali. ya, Pak. Ya, jadi Oke. lanjut Pak pemikir ulung. Atau Pak Hari mau menanggapi dulu? Silakan Pak Ari. Saya belum. Udah silakan. Iya, oke, terima kasih. Ini untuk Uriel sama pemikir ulung nih ada dua kesalahan nih Pak. Pemikir ulung ini kenapa nyalain Adam jatuhnya? Ini kan teks kita itu secara naratif itu sudah menjelaskan peristiwa itu lumayan gamblang lah ya, meskipun sederhana gitu loh. Ada tipu menipu terhadap Hawa gitu loh. Bagaimana bisa Adam yang menyodorkan Hawa ke setan? Aneh bener gitu. Terus Uriel ini, aduh, kamu kenapa loncat-loncat ke perjanjian baru? Sesuai konteks Pak, gitu loh. Ceritanya soal apa, kamu loncat kemana gitu, nggak bisa begitu cara mau telaah Alkitab. Yang di depan mata kita telaah, itu baru nanti sudah uraian jabarannya, kita lihat konektivitasnya kemana begitu. Kamu loncat keluar, lalu masuk lagi ke dalam. Itu anakronis. Itu apa tuh? Eksegese gitu loh, bukan eksegese yang dari teks kamu tarik keluar nilainya, tapi dari nilai pikiran kamu paksakan masuk ke dalam. Itu nggak boleh gitu loh. Nah ini jadi aneh gitu. Jadi pertama itu dosa tuh apa lah? Kok kamu yang mendefinisikan itu kan ada penjelasannya dalam cerita kejatuhan manusia itu, bahwa Allah sendiri sudah menentukan jangan makan, kalau kamu makan akan berakibat begini gitu loh. Itu sudah sebab akibat gitu loh. Lalu bisa ada definisi muncul dari kamu, gimana ceritanya sih Uriel? Oke, mungkin saya coba luruskan dulu ya. Mungkin begini, kalau misalnya tadi Mas Uriel itu kan menganggap bahwa perbuatan makan buahnya itu bukan dosa, tapi kan itu bentuk pelanggaran terhadap apa yang disampaikan Tuhan. Itu kan udah clear ya, jadi kita nggak perlu berspekulasi lagi. Nah, kemudian kenapa saya sampaikan tadi Adam yang kan ada, saya bilang kalau kita rekonstruksi lagi gitu kan, bahwa sebenarnya apakah Adam tidak punya peran sama sekali terhadap situasi tersebut? Karena kan memang Adam sebagai kepala rumah tangga, dia harus bertanggung jawab terhadap Hawa. Begini, nah, dalam begini Pak, boleh ya, pelan-pelan ya. Ya silakan. Pelan-pelan kita perhatikan alur dari cerita itu bagaimana. Pertama, Hawa tidak ditemani Adam waktu dia berada di sekitaran pohon yang berbuah buah yang jahat dan baik itu gitu loh. Tapi sesudah dia bercakap-cakap dengan si ular, Adam baru datang, kan begitu. Dia punya alur cerita begitu. Kita bagaimana bisa berasumsi bahwa Adam menyodorkan Hawa kepada ular. Ini kan kebebasan Hawa berjalan-jalan di tengah kebun gitulah, di tengah Taman Eden gitu. Jadi maksud saya sederhana aja gitu. Asumsi boleh gitu, tapi jangan sampai liar begitu seperti itu lah Pak gitu loh. Itu nanti kita jadi gini. Di salah satu penglihatan itu siapa yang nyatet ya, saya lupa. Itu peristiwa kejadian kejatuhan manusia itu di surga itu tetap ada sampai sekarang gitu loh. Kenapa? Format kejadian kejatuhan manusia itu berulang-ulang sampai hari ini gitu, dan kita akan menemuinya besok hari juga, sampai kita mati juga akan tetap menemuinya. Apa itu? Satu, tipu menipu. Dua, ambisi pribadi, emosi, hawa nafsu, itu ada gitu. Tiga, itu apa? Tanggung jawab. Bapak pemikir ulung tadi memang benar. Adam itu sampai ketakutan di hadapan Tuhan sehingga dia buang badan dan menyalahkan Tuhan, bukannya diambil tanggung jawab sendiri, begitu, tapi dia menyalahkan Tuhan. Lah, kamu menciptakan perempuan yang menjatuhkan diri saya, akhirnya kan, begitu. Begitu ya Pak, pemikir ulung pikiran Bapak. Betul, ya? Dari situlah saya ambil poin bahwa sebenarnya Abraham, Adam ini, ya punya, tadi ya, artinya, ada kemungkinan dia nggak jauh dari situ. Ya, karena tidak bisa kita berasumsi begitu Pak, karena alur yang diceritakan di situ tidak adanya Adam sewaktu terjadi perbincangan antara Hawa dengan ular. Adam datang kemudian sesudah Hawa jatuh begitu loh.
Pak Hari, begini Pak Hari. Jadi pemikiran dari Pak Pemikir itu coba kalau memang nggak bisa diterima sama Pak Hari, ya udah. Tapi buat saya terima karena ada di Taman Eden, ada di Taman Eden. Bu Heni pakai mic, Bu Heni pakai mic, Bu. Ngaum. Bu Heni pakai mic, ngaum. Oke. Jadi gini, Pak Hari, saya berharap Pak Hari sekarang kalau memang tidak sepaham dengan ini, nggak apa-apa, simpan aja buat Pak Hari. Karena kita nggak mungkin kontra di dalam live ini. Kalau saya pribadi, saya sepaham karena pada saat itu di Taman Eden kan mereka dekat-dekatan, tidak jauh. Emangnya dia ada di luar Taman Eden? Kan ada di Taman Eden. Jadi dari pengajaran sejarah penebusan sebenarnya ada itu. Pengupasan tentang hal itu, tapi kan nggak mungkin kita bahas sekarang karena ini asumsinya salah. Enggak, bukan Pak Hari. Ini kan ini tidak berasumsi. Ini pengajaran betul. Pak Hari, tapi denomnya beda mungkin. Kalau Pak Hari punya denom beda ya, mungkin kita setelah live ini kita boleh diskusi lebih panjang gitu. Tapi kalau betul. Saya lagi menjalankan sesuatu kan saya juga niatnya baik. Atau misalnya Pak Hari mau menggantikan saya nggak apa-apa juga gitu. Begini Pak, bukan ingin menggantikan atau apa gitu ya. Artinya apa yang saya sampaikan itu kan bukan sesuatu doktrin yang parah segala macam. Itu kan memang apa yang saya percaya saya bagikan. Ini kan dalam okonomi seperti ini kan memang ada hal yang mungkin nggak sesuai dengan apa yang kita terima gitu. Nah, jadi dalam konteks itu ya akhirnya kita jadi kayak debat kusir. Sementara saya ingin menyampaikan yang sebenarnya itu pun tadi saya menjawab pertanyaan Pak, bukan saya sengaja loh. Tadi ada pertanyaan, kenapa kalau misalnya seandainya Adam tidak memakan buah itu? Nah, silakan Pak Ari jawab kalau seperti itu. Oke, Pak Pemikir lebih baik jangan dilanjutkan lagi. Ya. Kita lanjutin dulu aja materinya, nanti kita tanya jawab di belakang. Oke, Pak? Ya, lanjut. Ya, jadi ya saya sih melihat perbedaan itu sebagai suatu kenistayaan ya, artinya tidak ada keseragaman dalam kekristenan atau penyeragaman ya. Tapi apa yang saya sampaikan tadi, sebagaimana juga Bu Heni bisa terima, ya memang itu yang menjadi apa yang saya terima gitu di dalam denom saya, di dalam bagaimana saya mempelajari Alkitab. Jadi saya nggak belajar Alkitab secara mandiri, tapi saya tetap menginduk kepada otoritas rohani saya, di mana ada gembala, ada beberapa pastor yang udah memberikan banyak materi lah. Jadi saya lanjutkan ya. Jadi selain jika tidak diciptakan untuk memiliki destiny ilahi, lalu bagaimana manusia itu kembali kepada fitrah? Kan sebenarnya fokusnya di situ kan, tapi tiba-tiba tadi ada soal Adam dan segala macam. Ya mungkin nanti kita akan punya sesi untuk membahas itu, tapi mungkin lebih baik tertutup ya. Nah, kemudian jika perspektif Tuhan dinegosiasikan derajatnya menjadi perspektif manusia, apa jadinya? Di sini perspektif pernikahan kudus itu menjadi tidak kudus ketika boleh menikah 2, 3, 4, dan budak-budak segala macam. Nah, artinya perspektif ilahi itu kan punya standar yang standarnya ilahi, bukan standar manusiawi. Nah, kalau seandainya pernikahan yang didesain dari awal itu adalah satu wanita dengan satu pria dengan satu wanita, itulah yang menjadi standar, dan selama-lamanya itu akan menjadi standar sampai nanti ada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali gitu. Jadi ketika ada sebuah kitab yang mengubah perspektif itu menjadi boleh 2, 3, dan 4, seharusnya kita bertanya nih, loh kenapa Adam diciptakan, kenapa Hawa diciptakan cuma 1 Hawa, bukan ada 5 Hawa ataupun 4 Hawa sesuai dengan situasi yang kitab terkini itulah. Nah, jadi perspektif pernikahan kudus itu memang diantara satu pria dengan satu wanita, tidak pernah lebih dari itu. Jadi tidak pernah ada perspektif Tuhan yang menyatakan boleh 2, 3, 4. Namun kalau misalnya praktek dalam beberapa tokoh-tokoh firman Tuhan itu, ya itu bukan menjadi suatu standar gitu. Standarnya sudah jelas, tapi ketika manusia tidak bisa memenuhi standar itu, yang penting standarnya tetap jelas gitu. Nah, kemudian perspektif apa yang dipersatukan Tuhan digantikan bisa jadi Nabi menceraikan. Jadi kan di firman Tuhan ada namanya perspektif kan, apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan. Terus digantikan bisa jadi Nabi menceraikan. Itu kan sesuatu yang sifatnya sangat bertolak belakang gitu. Nah, mana yang benar-benar itu dari versi ilahinya? Mana yang benar-benar yang ilahi, firman yang ilahi, mana yang firman yang versi Babel ataupun versi buatan manusia gitu. Nah, kalau prinsip Tuhan itu tidak ada perceraian, dan kemudian ada kitab yang menyatakan boleh bercerai, bahkan nabinya boleh secara vulgar boleh menceraikan gitu kalau ada situasi ini dan itu menunjukkan bahwa itulah perbedaan yang sangat luar biasa mencolok di antara Alkitab dengan kitab RT6. Nah, selanjutnya perspektif Tuhan ini ketika dinegosiasikan derajatnya menjadi perspektif kasihlah musuhmu. Doakanlah orang yang jahat kepadamu diganti
penggalah dan pancunglah jari-jari gitu. Ya, mungkin teman-teman udah tahu lah itu dari kitab mana ya. Jadi yang ilahi itu selalu berlawanan dengan yang manusiawi atau yang duniawi. Nah, duniawi itu kan adalah bagaimana manifestasi kuasa roh jahat itu termanifestasi dalam dunia ini. Nah, apa sih yang menjadi destiny ilahi? Inilah yang menjadi materi utama saya ya. Jadi saya buat ayat-ayat Alkitab. Destiny ilahi itu apa sih? Ya, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, di mana dipersatukan tersebut. Kenapa saya bilang apa yang dipersatukan Allah? Tuhan Allah menariknya dia menciptakan keluarga. Ketika Adam diciptakan, terus kemudian ternyata Adam tidak bisa punya partner yang seimbang, akhirnya diciptakanlah Hawa dari tulang rusuk Adam. Artinya desain Tuhan itu adalah bagaimana keluarga ini bisa menjadi representasinya Tuhan. Yang dimana baik Adam, baik Hawa, dan kemudian keturunan-keturunannya itu bisa melahirkan keturunan ilahi yang adalah gambar dan rupa Allah. Di mana yang dipersatukan tersebut diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kenapa selalu saya tekankan diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan? Inilah esensi ilahi yang memang tidak ada di kitab-kitab kepercayaan lain. Untuk menghasilkan buah kehidupan dan memultiplikasikannya. Karena telah diberikan otoritas penuh dari Tuhan sebagai anak Allah, bahkan sebagai pewaris kerajaan surga. Yang mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan yang sama dengan itu mengasihi manusia seperti dirinya sendiri, tidak boleh diceraikan manusia. Jadi sebenarnya selain destiny ilahi itu pasti ada namanya rencana iblis. Tapi kita coba perjelas apa sih yang menjadi destiny ilahi. Kata telah dipersatukan dengan Allah itu sama dengan kesatuan Kristus dengan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Di Yohanes 10 ayat 31. Dan ini kan memang jadi kredonya orang Kristen ya, bahwa kesatuan Kristus dengan Bapa itu juga menyatakan teraplikasi kembali kesatuan gereja sebagai mempelai Kristus di Markus 2 ayat 19. Jadi destiny ilahi itu adalah satu kesatuan antara pria dan wanita ataupun sebuah keluarga yang dimana harus menduplikasi ataupun mencontoh kesatuan Kristus dengan Bapa, atau mencontoh kesatuan gereja. Kita sebagai gereja, sebagai mempelai perempuan Kristus itu harus memiliki satu kesatuan. Nah, tadi saya sampaikan lagi ya, menariknya Adam dan Hawa itu kan harusnya hidup dalam satu kesatuan, dalam satu keharmonisan. Tadi sampaikan bahwa Adam kok pergi sendirian? Lah memang dalam konstruk yang benar-benar yang diciptakan Tuhan, harusnya apa yang ada di hati Hawa itu Adam tahu. Karena sebagai suami istri, kita jangan pernah membayangkan bahwa suami istri atau kisah Adam dan Hawa itu sama kayak kisah rumah tangga kita, beda, atau rumah tangga yang ada dunia saat ini sangat berbeda. Kenapa? Karena mereka diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Bahkan ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka masih bisa mendengar jejak langkah Tuhan dan mereka masih bisa berbicara dengan Tuhan. Artinya apa? Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu selalu jadi harmonis. Selalu memang memiliki satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kenapa tiba-tiba bisa Hawa ada sendirian di taman tersebut? Makanya saya sampaikan, Adam tidak jauh dari itu. Karena sebagai satu kesatuan keluarga, Adam dan Hawa itu punya kesatuan visi. Jadi kita jangan menyangka bahwa ternyata Hawa bergerak sendirian terus Adam nggak tahu, terus Adam menjadi terjebak, terus Adam ditipu. Tidak. Dalam konsep kesatuan itu, kesatuan satu tubuh kan tertulis dalam ikat janji pernikahan Kristen kan, kita menjadi satu tubuh, nggak cuma sekedar hubungan biologis gitu. Untuk apa men-state hubungan biologis? Tapi yang menjadi satu tubuh itu apa sih? Artinya ada kesatuan ilahi yang di dalam hidup kita itu, kesatuan Bapa dan Kristus itu ada di dalam kesatuan Adam dan Hawa. Ada di kesatuan kita dengan istri kita dan keluarga kita dan anak-anak kita. Ada kesatuan Kristus dengan Bapa itu termanifestasi dengan kesatuan dengan jemaat-jemaat kita, jemaat-jemaat yang ada di gereja kita dengan otoritas gembala, apakah itu pendeta atau itu diaken segala macam, itu ada kesatuan. Karena bagaimanapun juga Tuhan memang, Tuhan sendiri kan menyatu, Tritunggal, tiga yang satu, tiga yang tunggal, dalam satu kesatuan hakikat, dalam satu kesatuan tujuan. Nah, di mana yang dipersatukan Tuhan
tersebut adalah diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, inilah yang menjadi suatu dasar ya. Kenapa ada ayat hendaklah kamu sempurna di Matius 5 ayat 48. Lengkapnya begini, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Walaupun dalam perikop konteks itu sempurna dalam mengampuni. Terus terang, buat manusia itu sangat sulit untuk mengampuni orang, apalagi keluarga, apalagi orang dekat yang menyalahi dia gitu. Yang pada saat ini kan ada perwira polisi yang menjadi heboh itu kan masalah pengampunan. Sampai rusuh seluruh Indonesia kan, itu kan masalah pengampunan. Sedemikian susahnya kita mengampuni, emang kita siapa? Kita sendiri kan bersalah di hadapan Tuhan. Tuhan selalu menyatakan kan, ampunilah kami, seperti kami mengampuni. Artinya kalau kita nggak mengampuni terlebih dahulu, Tuhan nggak akan ada namanya, Tuhan tidak akan mengampuni kita dan kita hidup dalam kegelisahan, dalam konflik batin. Jadi perintah hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga, itu adalah suatu manifestasi diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, ketika Yesus Kristus itu dinyatakan sebagai anak sulung, berarti kan memang sebagai orang percaya, Yesus Kristus itu sebagai anak sulung, anak pertama. Artinya kita anak kedua, anak ketiga, ada anak ke 100 juta berapa gitu kan. Artinya bahwa memang keserupaan dan kemiripan sifat segambar kita dengan Tuhan itu menyatakan bahwa kita juga menjadi anak. Yesus Kristus sebagai anak sulung. Artinya, kalau bisa dibilang ya kita memang memiliki potensi ataupun memiliki suatu kesempatan untuk memanifestasikan sifat keilahian Kristus. Sifat keilahian Kristus itu apa ya? Sudah ada di dalam perjanjian baru keseluruhannya. Sangat jelas dan sangat terang. Untuk apa? Untuk menghasilkan buah kehidupan dan memultiplikasikannya. Artinya setiap kita, siapapun kita gitu kan yang mengaku orang percaya, itu akan diuji oleh api. Bahan basarnya tahan api nggak? Ada di Korintus 3 ayat 13. Kan ada dua bahan ya, bahan yang tahan api, bahan yang sangat tidak tahan api. Misalnya permata, emas, sama perak, kemudian jerami, kayu, sama rumput kering kan. Walaupun sebenarnya yang bahan yang terbakar itu akhirnya diselamatkan, tapi kan istilahnya pekerjaannya nggak menghasilkan apapun gitu. Artinya orang Kristen itu nggak cuma tuntutannya sebagai selamat. Nah kalau kita cuma selamat sendirian, itu kan artinya kita egois. Kita nggak merepresentasikan Kristus. Kristus itu tidak pernah egois gitu. Dia selalu memikirkan tentang orang lain dan bukan dirinya gitu. Nah itulah yang menjadi suatu misi orang percaya untuk menghasilkan buah dan kehidupan, untuk memultiplikasikannya. Karena setiap pekerjaan orang percaya sekali lagi akan diuji oleh api. Misalnya saat ini akan diuji oleh pandemi COVID ya, selama 2 tahun, 3 tahun ini kan memang seluruh manusia itu pasti kena imbasnya lah. Anak-anak Tuhan juga ya sama, tapi bagaimana kita meresponinya gitu, bagaimana kita tetap menjadi damai sejahtera dan sukacita dalam situasi seperti ini ya. Sukacita itu kan nggak mesti diartikan kita selalu senang ketawa-ketawa, tidak. Sukacita itu kan artinya ada kekuatan Tuhan yang memastikan bahwa apapun yang terjadi kita tetap terpelihara. Sebagaimana bangsa Israel, walaupun mereka tegar tengkuk segala macam, Tuhan tetap pelihara loh di 40 tahun dengan ya tidaknya mereka tidak kelaparan, mereka tidak kehausan. Dan bahkan kasutnya mereka aja selama 40 tahun itu tidak sobek, tidak soak gitu. Nah, karena telah diberikan otoritas penuh dari Tuhan sebagai anak Allah, bahkan sebagai pewaris kerajaan surga. Di sini ada di Matius 5 ayat 13, terang dan garam dunia. Kemudian melakukan pekerjaan yang besar untuk Tuhan di Yohanes 14 ayat 12. Bahkan Yesus pernah menyatakan statement yang luar biasa ya, bahwa kamu akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari aku. Artinya manusia memiliki potensi kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar dari Tuhan Yesus itu sendiri. Itu kata-kata Tuhan Yesus gitu. Itu firman, artinya Tuhan mengencourage gitu. Nah, perlu dipahami bahwa Tuhan Yesus itu tidak bersifat narsistik gitu. Gue Tuhan terus saya bisa mengerjakan pokoknya pekerjaan saya yang paling sempurna lah gitu. Walaupun tidak di antara kita satupun bisa menggantikan Yesus Kristus di atas kayu salib gitu. Tapi pekerjaan-pekerjaan lain itu bisa. Artinya bagaimana menghadirkan kan kita harus manifestasikan Kristus. Berarti kan memang kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Bukan berarti kita Tuhan Yesus tuh kita harus menyayangi Tuhan Yesus, tidak. Bahkan Tuhan Yesus tidak merasa tersaingi, karena itu dia menyatakan seperti ini. Ini luar biasa ketuhanannya Yesus ya. Tidak ada konsep ketuhanan yang pada
pengajarannya menyatakan ketika Yohanes dan murid-murid yang lain berebut siapa yang menjadi terutama dalam kerajaan nanti akan Yesus dirikan, walaupun sebenarnya Yesus bilang itu kerajaan surga bukan kerajaan duniawi. Yesus langsung menyatakan gitu, yang terbesar harus siap melayani semuanya. Bahkan Yesus sendiri adalah Tuhan yang melayani, Tuhan yang menjadi pelayan, Tuhan yang menjadi hamba. Untuk apa? Untuk nggak cuma sekedar memberikan contoh, tapi itu adalah suatu representasi dari Tuhan yang rendah hati. Bagaimana Tuhan bisa menuntut kita rendah hati kalau dia sendiri nggak pernah mengaplikasikannya dalam dia sendiri rendah hati, sangat rendah hati, maha rendah hati. Ketika dia Tuhan yang dalam kesetaraannya kepada Allah Bapa dan Roh Kudus, dia mau loh jadi manusia, bahkan mati di atas kayu salib, bahkan melayani manusia-manusia. Bahkan dia mencuci kaki murid-muridnya, itu kurang apa lagi? Tuhan mau cuci kaki manusia, harusnya kita tuh tersentuh gitu. Harusnya kita sangat kagum dengan ketuhanan Yesus. Mana ada Tuhan yang boro-boro mau jadi manusia gitu kan. Ini udah jadi manusia, cuci kaki manusia. Itu luar biasa, itu enggak ya saya pun udah gak kehabisan kata untuk menyatakan Tuhan itu luar biasa dan sangat luar biasa baik gitu. Yang mengasihi Tuhan Allah dengan segenap jiwa dan segenap kekuatan, dan yang sama itu mengasihi manusia seperti dirinya. Tadi saya sampaikan, Yesus sangat mengasihi manusia, di Yohanes 3 ayat 16, dan semua kisah-kisah Yesus itu luar biasa. Itu tadi saya sampaikan, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, saking muridnya nggak tahu diri ya, Tuhan, kalau bisa basuh juga tanganku. Itulah manusia ya, sudah Tuhan merendahkan diri membasuh kakinya, terkadang kita pengen terus lebih, pengen terus diperhatikan Tuhan, pengen terus, kayaknya nggak cukup deh Tuhan untuk kakiku dibasuh gitu. Aku mau kalau perlu kepalaku juga diminyaki, dibasuh segala macam. Dan kemudian artinya kasih Tuhan itu ketika Stefanus dirajam, kasih Tuhan itulah yang memampukan Stefanus untuk mengampuni orang yang membunuhnya di Kisah Rasul para 7 ayat 7 dan 8 ya. Tidak pernah ada sejarah ataupun dokumentasi mencatat ada seseorang dilempari batu kemudian dia berdoa untuk orang yang melemparin dia diampuni. Tidak pernah ada kecuali orang-orang percaya. Itu yang menjadikan kekristenan besar dan punya pengaruh sampai dengan saat ini. Karena ketika kasih Yesus sempurna di dalam Stefanus, karena itulah dia punya kekuatan untuk mengampuni. Kalau kita jadi Stefanus, belum tentu kita bisa mengampuni gitu. Belum tentu, itu sesuatu yang ya di luar akal sehat manusia, melampaui akal. Bukan di luar ya, melampaui akal dan pikiran manusia. Di mana Stefanus dibunuh, tapi dia sendiri dibunuhnya mending langsung mati gitu kan. Ini kan dibunuh dengan batu yang besar kayak apa? Sakitnya minta ampun. Dan dalam kesakitan yang luar biasa itu, Stefanus tetap menghadap ke langit dan meminta diampuni. Dan karena itulah Paulus bertobat. Yang dulu ketika Stefanus dilempari, yang masih Saulus melihat dan dia setuju dengan itu. Tapi hatinya mulai tergerak sejak saat itu gitu, sehingga Tuhan menjamah hidupnya. Karena belum pernah mungkin Saulus melihat, loh ini orang atau malaikat gitu. Kok bisa seperti itu? Kok bisa sedemikian luar biasa mengasihi dan mengampuninya gitu. Nah, karena itulah memang dunia ini membutuhkan hal-hal seperti itu, butuh kuasa pengampunan, butuh kuasa kasih, dan tidak boleh diceraikan. Ya tadi saya sampaikan ya, awal ketidakharmonisan dimulai ketika Adam mempersalahkan Hawa akibat dusta iblis, Kejadian 3 ayat 12. Nah tadi kita udah bahas ya sebelumnya, jadi ya puji Tuhan ini tanpa kita skenariokan ternyata memang ini terekspos juga gitu. Tapi mungkin kita butuh sesi lain untuk membicarakan ini lebih dalam dan lebih tajam lagi sesuai dengan apa yang disampaikan firman Tuhan ya. Jadi awal ketidakharmonisan dimulai ketika Adam mempersalahkan Hawa akibat dusta iblis. Disitulah bentuk ketidakharmonisan, bahwa bahkan Adam ya agak terlalu ya, dia mempersalahkan Tuhan yang menempatkan wanita tersebut gitu. Atau mungkin Adam bilang, kalau saya punya mesin waktu, saya akan memilih bahwa saya sendirian saja. Kan nggak mungkin juga. Karena desain Tuhan itu adalah keluarga yang akan menghasilkan anak dan keturunan-keturunan yang bisa mendominasi, yang bisa menjadi representasi Tuhan,
yang bisa dibanggakan Tuhan untuk memberikan pembuktian terhadap iblis. Bahwa iblis itu tidak berhasil gitu. Sampai dengan saat ini iblis kan berusaha untuk meniru dan mengcopy paste Allah. Tapi akhirnya kita dapatnya bahwa iblis itu tidak berhasil, bahwa manusia itu tetap memiliki atau tetap memilih, ada orang-orang percaya yang memilih keserupaan dan gambar Tuhan itu tetap terpelihara dalam kehidupannya. Nah, selain destiny ilahi ini kan pasti ada juga namanya destiny atau rencana iblis ya. Nah, rencana iblis terhadap destiny ilahi itu apa sih? Ya tadi saya sampaikan, kebohongan yang memecah belah. Artinya ketika iblis menyampaikan kepada Hawa, dia mulainya tuh luar biasa licik. Dia menyatakan, bukankah Tuhan berkata bahwa semua pohon ini tidak boleh dimakan? Sebenarnya itu kan pertanyaan yang sangat-sangat absurd dan kalau bisa pertanyaan yang bodoh lah. Tapi kenapa Hawa terpancing dengan percakapan seperti itu? Karena pertanyaannya kan pertanyaan jebakan ya. Artinya kalau dalam logical fallacy itu namanya begging for question gitu. Artinya dia sengaja bertanya hal yang aneh untuk supaya kesimpulannya juga aneh, sehingga dia bisa memberikan suatu pertanyaan yang lebih aneh lagi. Memang pernah Tuhan menyatakan bahwa memang semua pohon itu tidak boleh dimakan? Kan tidak pernah. Memang Hawa tidak tahu? Ya, Hawa tahu. Tapi karena Hawa sedemikian tertarik terhadap buah itu, ya akhirnya dia tidak sadar bahwa dia sudah dipecah belah. Sebelumnya, Adam dan Hawa itu hanya bisa dengar suara Tuhan. Sama sekali mereka tidak bisa mendengar suara iblis. Kenapa ya? Karena mereka hidup dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Rupa dan gambar Tuhan itu membuat iblis itu nggak bisa deket-deket. Tapi mungkin adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi sehingga gambaran dan rupa Tuhan itu mulai memudar dalam hidup Adam dan Hawa. Ya mungkin ya hanya Tuhan dan itu rahasia Tuhan. Terus kemudian apa aplikasinya dalam kehidupan kita? Makanya saya sih berkata gitu, saya tidak pernah menyalahkan Adam atas dosa asalnya gitu. Karena ketika saya sadari gitu, tanpa ada berdosa pun saya juga punya kecenderungan dosa yang luar biasa. Saya ini adalah seorang yang mungkin ya lebih bajingan dari Adam gitu. Jadi saya tidak perlu mempersalahkan Adam seandainya Adam tidak saya nggak, itu bukan pertanyaan yang penting buat saya gitu. Karena saya menyadari saya ini kotor, saya ini manusia yang hina gitu. Kalau bukan kasih karunia Tuhan ini saya nggak mengenal Tuhan gitu. Nah karena itu kebohongan yang memecah belah itu adalah rencana iblis. Apa yang dipersatukan itu akhirnya dipecah belah. Walaupun Adam dan Hawa tidak bercerai pada saat itu, tapi tidak ada lagi kesatuan dalam rupa dan gambar Allah di dalam hidup mereka, di dalam hidup rumah tangga mereka. Disitulah kebohongan yang memecah belah. Kemudian rencana iblis yang kedua adalah kebohongan yang memberikan identitas palsu. Kalau kita sadar sebagai orang percaya bahwa kita memanggil Allah yang maha luar biasa berkuasa itu sebagai Bapa, tapi terkadang kita untuk besok makan ataupun ada situasi-situasi yang ke depan itu kita masih khawatir. Padahal kalau kita sebagai bapak ataupun sebagai orang tua, pernah nggak kita ngasih yang jelek? Kita aja bisa loh ngasih. Nggak mungkin kita kasih batu kalau anak kita minta roti. Nggak mungkin kita kasih ular kalau anak kita minta buah. Kita aja manusia yang seperti ini bisa, apalagi Bapa di surga. Artinya kebohongan yang iblis lakukan itulah memberikan identitas palsu bahwa manusia itu lemah, manusia itu diciptakan tidak segambar dan serupa dengan Tuhan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya dosa, tempatnya kilaf, sehingga harus nanti kalau masuk surga di RT 6 itu kan harus dicuci, harus dimasukkan dulu ke neraka gitu kan, baru nanti kalau amal ibadahnya segala macam itu baru dimasukin ke surga gitu. Nah, kebohongan yang memberikan identitas palsu itu ya termasuk agama. Agama kenapa saya bilang identitas palsu? Karena ya ketika kita merasa kita beragama, kita merasa kita tidak butuh Tuhan. Dengan Tuhan itu kita berasa bahwa kita sudah bertuhan. Padahal antara Tuhan dengan agama itu nggak ada hubungan dan keterkaitan satu sama lain. Tuhan bisa eksis tanpa agama. Nah, agama nggak bisa eksis tanpa Tuhan gitu. Jadi agama yang bergantung terhadap bagaimana figur Tuhan yang diciptakan oleh manusia-manusia yang menciptakannya. Kemudian kebohongan yang ketiga adalah kebohongan yang memastikan manusia tak punya otoritas. Bahwa sebenarnya kita jelas dalam kejadian 1 tadi,
bahwa kita diberikan otoritas. Kita nggak cuma serupa dan segambar dengan Tuhan, tapi ditegaskan kita memiliki otoritas yang penuh. Nah, itulah yang menjadi pergumulan buat manusia ya, untuk mencari, ya pertama krisis identitas, kemudian dia nggak punya otoritas gitu. Padahal kita memiliki otoritas terhadap apa yang memang menjadi teritori kita gitu. Pikiran kita, keputusan kita, perkataan kita, respon kita, apapun yang ada di dalam teritori kita adalah sepenuhnya adalah tanggung jawab kita. Sama seperti yang saya sampaikan. Hawa ada dalam otoritasnya Adam. Nah, artinya ketika Adam menyatakan wanita inilah, loh dia punya otoritas kok sama Adam. Dia bisa cubit Hawa, ngapain sih kamu kesini? Sini aja temenin saya. Bisa. Dia punya otoritas. Tapi seolah-olah ketika itu semua terjadi dan ketika Adam ikut memakan, gitu kan, seolah-olah Adam nggak punya otoritas terhadap Hawa. Seolah-olah kayaknya dia suami yang takut istri, gitu. Seolah-olah dia sudah membiarkan justru Hawa yang punya otoritas, padahal desain Tuhan adalah Adam yang punya otoritas, Hawa adalah penolong. Gitu. Itu kebohongan yang ketiga rencana iblis terhadap apa yang menjadi destiny ilahi. Kemudian kebohongan yang keempat adalah kebohongan yang menurunkan ayat untuk bebas cerai. Kenapa saya konsen terhadap masalah cerai gitu? Kita sering pernah dengar, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu buat negara. Nah, negara ini kan terdiri dari keluarga-keluarga. Terus bagaimana negara ini bisa menjadi kuat dan kokoh kalau banyak sudah keluarga yang sudah nggak harmonis, banyak keluarga yang sudah bercerai. Kan logikanya seperti itu. Kita nggak usah pakai logika teologi lah, atau logika firman Tuhan. Logika standar aja yang tadi, kalau bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu semua orang amini. Tapi ketika ditanya, loh kok kamu bercerai? Lah itu kan urusan pribadi. Dia nggak bisa melihat bahwa kontribusi dia sebagai keluarga itu adalah untuk memperkokoh kesatuan bangsa. Bangsa yang saat ini yang tidak ditopang oleh keluarga yang benar dan baik gitu kan, kalau istilahnya keluarga yang Madinah, seperti itulah, saya lupa lagi istilahnya ya. Nah jadi artinya kalau misalnya ada satu kitab yang justru dengan vulgar mengobrol ayat cerai, ya itu bukan rencana Tuhan lah. Nah, kemudian kebohongan yang menurunkan ayat untuk mencintai diri. Nah, apa sih kebohongan ayat untuk mencintai diri? Ya bahwa kita selalu benar. Misalnya tadi untuk masalah perceraian, misalnya kita, kalau di firman Tuhan kan kasihlah istrimu jangan berlaku kasar ya. Sementara di kitab yang lain ada tuh tulisnya, kalau kamu khawatir terhadap kesetiaan dia atau perilaku setia dia, tegurlah, pisah ranjang, bahkan pukul. Nah, tapi ketika di ayat yang sama gitu, di surah yang sama, ketika istri curiga terhadap suami, justru itu nggak apa-apa gitu. Artinya dalam kitab tersebut laki-laki diajarkan secara sadar dan secara tegas untuk mencintai diri sendiri, bukan untuk membatasi dirinya sendiri untuk justru untuk apa ya? Ya kalau mencintai diri sendiri ya nggak perlu ayat ataupun nggak perlu kitab. Itu udah menjadi natur manusia ketika manusia jatuh dalam dosa. Nah, selanjutnya solusi ilahi ketika ini ada rencana iblis, sebenarnya Tuhan juga punya solusi. Jadi sebenarnya Tuhan punya destiny, iblis mau bikin kacau, wah kita punya Tuhan yang luar biasa yang kasih solusi dalam firman-Nya. Kalau kita krisis identitas, kita tinggal baca 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sungguh berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya bagi rekan-rekan yang pada saat ini mengalami suatu krisis kehidupan, dalam situasi-situasi yang memang saat ini tidak baik ya, pandemi memporak-pandakan ekonomi, bahkan banyak juga kejadian-kejadian yang tidak mengenakan lah. Nah, kita tinggal baca firman Tuhan. Firman Tuhan pasti memuat solusi ilahi. Kalau misalnya itu namanya firman Tuhan, gak ada solusi ilahi, itu kan firman Tuhan. Kalau solusinya manusiawi, ya itu firman yang dibuat manusia. Sepakat ya? Sekali lagi saya bilang, firman Tuhan adalah pasti memuat solusi ilahi. Kenapa? Kalau solusinya duniawi atau manusiawi, ya itu nggak butuh firman Tuhan, itu firman
manusia yang menggantikan Tuhan dengan kriteria yang dia sanggup aja gitu. Nah, ketika kita dalam satu identitas, ada 2 Korintus 5 ayat 17 bahwa kita adalah ciptaan baru. Ciptaan baru itu apa? Yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya baru sudah datang. Ciptaan baru itu apa? Kita di dalam Kristus dan kita menyerahkan segala kehidupan kita ke dalam Kristus dan kita mulai mencari apa yang menjadi kehendak Bapa di surga, sama seperti Kristus kita melakukan kehendak Bapa di surga. Itulah yang bisa menjadi solusi kalau kita mengalami krisis identitas bahwa kita adalah ciptaan baru. Kemudian kalau kita mengalami krisis otoritas, ya kita tinggal bertobat. Sorry, ini bukan 2 Korintus 5 ayat 17 ya, mungkin ini di Lukas ya. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Artinya kalau misalnya kita pingin otoritas kita pulih sebagaimana Tuhan menciptakan kita dari awal, ya bertobat. Nah, kebanyakan kita mungkin punya persepsi bahwa bertobat itu cuma 1 kali dan seumur hidup. Ya mungkin itu adalah pertobatan lahir baru ketika kita pertama kali berjumpa Yesus sebagai Tuhan dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi Paulus pernah bilang kan, pertobatan itu juga bisa diartikan metanoia gitu. Bahwa setiap saat kita proaktif memperbarui pikiran kita, bahwa firman-lah yang menjadi perspektif kita, kehendak Tuhan-lah yang menjadi intensi kita, sehingga kita terus diperbaharui. Bahwa banyak cara-cara pandang kita yang mungkin selama ini kita dibesarkan dengan cara budaya yang tidak mengenal firman Tuhan, itu perlu kita bongkar supaya kepenuhan ilahi, supaya rencana Tuhan itu bisa maksimal, supaya hidup kita bisa maksimal, supaya kita memiliki otoritas dan kita bisa berfungsi sebagai semaksimal mungkin. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mengalami krisis pecah belah? Nah, kita harus tahu bahwa kan ada tertulis ya, berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia disebut sebagai anak Allah. Nah, di Efesus 2 ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Disinilah peran Kristus untuk memperdamaikan realitas manusia yang jatuh dalam dosa, kemudian pemulihan hubungan. Yesus Kristus itu datang untuk memulihkan manusia supaya manusia kembali kepada kodrat ilahi yang semula. Kodrat ilahi apa? Serupa dan segambar dengan Tuhan, memiliki otoritas penuh atas bumi. Di sinilah peran Kristus. Di Efesus 2 ayat 16 menyatakan bahwa Yesuslah yang memperdamaikan keduanya antara Bapa dengan manusia. Yesuslah yang memperdamaikan dengan tubuhnya, karena itu dia butuh tubuh manusia. Karena pelanggaran manusia itu dilakukan juga atas tubuh manusia. Dan memang salib itulah yang menentukan menjadi satu media untuk mendamaikan antara Allah dengan manusia, Bapa dengan manusia. Nah, kemudian kalau kita krisis yang namanya krisis tujuan hidup, kita nggak tahu sih tujuan hidup kita apa sih. Puji Tuhan, di Filipi 1 ayat 21, ada tertulis, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini luar biasa kata-kata ini ya. Artinya, ya kalau kita hidup, ya itu hanya untuk Kristus. Kalaupun seandainya kita mati, ya itu justru untung. Artinya, kita sudah mengakhiri pertandingan kita dengan baik dan menjadi pemenang, dan kita akan menerima mahkota-mahkota kehidupan yang disediakan oleh Tuhan Yesus kelak nanti. Gitu. Tapi selama kita hidup, ya hidup kita buat Kristus. Tujuan hidup kita dedikasikan buat Kristus. Bukan berarti kita semua harus menjadi pendeta ya. Kalau kita terpanggil di Holy Place, silahkan. Tapi setidaknya, kalau kita terpanggil di marketplace, apapun profesi kita, apapun apa yang kita kerjakan, apapun itu adalah bagaimana Tuhan sedang menyatakan dirinya lewat kita. Kalau semua ngumpul di gereja, ya gimana orang bisa kenal Injil? Kalau orang-orang benar semuanya ada di gereja, gimana nanti menjadi garam dan terang dunia gitu? Ya kita lah yang menjadi representasi Tuhan di dalam aktivitas dan lingkaran pengaruh kita. Kalau misalnya kita ada di pekerjaan, ya pastikan kita bekerja luar biasa baik. Kalau kita ada di pendidikan ataupun kita sedang kuliah segala macam, pastikan kita menjadi mahasiswa ataupun pelajar yang baik dan unggul. Jadi di setiap aspek, di setiap area kehidupan kita, ya kita mengepung orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang perlu kasih Tuhan dan kasih Bapa itu dengan kehadiran kita di tempat pekerjaan kita, di tempat sekolah kita, di tempat lingkungan kita tinggal, dimanapun kita berada, ya kita merepresentasikan Kristus. Nah, kemudian bagaimana mengatasi krisis narsistik ya?
Karena kan manusia saat ini cenderung punya masalah dengan mencintai diri sendiri gitu kan. Di Galatia 5 ayat 24 tertulis, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan hawa nafsu, dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Artinya, sebagai orang percaya, inilah yang apa mungkin manusia menulis seperti ini? Kan itu pertanyaannya. Apa mungkin ada manusia yang dengan sengaja bilang, saya mau menyalibkan kedagingan saya dengan segala hawa nafsu saya dan keinginannya. Mungkin izinkan saya berbicara ya, konsep ini hanya ada di salah satu kepercayaan di Buddhis lah, artinya mengosongkan diri. Gitu kan, mengosongkan diri, kemudian menjauhi hawa nafsu, kemudian akhirnya menjadi memilih untuk menyendiri ataupun keluar daripada apa yang menjadi profesi ataupun keseharian kita. Sementara kita beda gitu. Kalaupun kita sebagai pekerja, kita harus menyelipkan diri kita sebagai pekerja tanpa harus meninggalkan pekerjaan kita. Karena kalau semua orang akhirnya lari daripada dunia realitas yang nyata, dari keseharian, dari marketplace ataupun dari dunia yang bising dan dunia hingar-bingar ini gitu. Terus bagaimana terang dunia itu bisa ada? Bagaimana garam dunia itu bisa nyata gitu? Nah, konsep kita memang berbeda. Kalau misalnya kita mau menyelipkan daging ataupun hawa nafsu, kita nggak harus jadi pendeta gitu. Kita nggak harus jadi pendeta. Tapi kalau yang panggilan hidup kita jadi pendeta, ya jadilah pendeta karena itu panggilan hidup dari Tuhan. Tapi kalau kita menjadi chef, bahkan menjadi gamer, menjadi apapun lah profesi yang kita geluti pada saat ini, ya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi setiap kita yang mengasihinya gitu. Dalam pekerjaan kita, pastikan bahwa kita bisa memanifestasikan Kristus gitu. Sehingga tadi untuk masalah krisis narsis itu, dunia sangat-sangat narsis pada saat ini. Dan dunia butuh orang-orang yang tidak narsis, orang-orang yang memperhatikan orang lain, orang-orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri dengan kedagingan dan hawa nafsunya. Nah, kemudian bagaimana untuk masalah krisis keluarga ya? Bagaimana kita yang sedang krisis keluarga ya? Di Maleakhi 2 ayat 15, bukankah Allah yang Esa itu menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi, itu tanda ini ya, tanda seru ya. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dan masa mudanya. Pada saat ini memang agak memprihatinkan lah. Perceraian itu bukan cuma isu di luar kekristenan, bahkan banyak orang Kristen bahkan ya sudah bercerai gitu. Padahal sebelumnya dia menjadi satu kesaksian hidup yang luar biasa ya. Tanpa bermaksud menghakimi. Ya jelas apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia, itu satu standar. Jadi siapapun yang melakukan itu ya harusnya itu nggak jadi patokan kita untuk menghakimi atau justru untuk membenarkan atau memahaminya gitu. Kita perlu berdiri di mana Tuhan berdiri, di mana ketika Tuhan menyatakan, dan apakah yang dikehendaki oleh kesatuan itu? Apa sih yang Tuhan kehendaki dalam kesatuan keluarga? Keturunan ilahi. Untuk apa keturunan ilahi? Ketika keluarga melahirkan keturunan ilahi, anak-anak yang ilahi, anak-anak yang serupa dan segambar dengan Tuhan, dunia ini punya terang. Dunia ini punya harapan. Kenapa? Karena ada kebenaran yang teraplikasikan lewat kehidupan keturunan ilahi kita yang nanti kita hasilkan. Termasuk kehidupan kita. Karena kan kita juga keturunan ilahi dari orang tua kita gitu. Dan bagaimana kesetiaan ini merupakan suatu isu luar biasa yang sulit. Karena akses terhadap kejahatan yang kejahatan yang berupa manifestasi ketidaksetiaan pada saat ini, terbuka lebar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena itu pada saat ini ya banyak jargon orang-orang dunia menyatakan sangat sulit menemukan orang yang setia terhadap pasangannya, orang yang setia terhadap pernikahannya, orang yang setia terhadap anak-anaknya gitu. Nah karena itulah kita harus hadir, solusi ilahi itu harus hadir bahwa memang manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, itu harus kita wujudkan dalam kehidupan rumah tangga kita,
dalam otoritas kita, dalam identitas kita, kemudian dalam kedamaian kita, kemudian dalam tujuan hidup kita, kemudian dalam bagaimana kita mengendalikan diri. Jadi desain ilahi itu adalah firman Tuhan yang tadi saya sampaikan bahwa sudah terjawab bahwa firman Tuhan, Alkitab itu adalah benar firman Tuhan. Kenapa? Karena selain dia menyediakan desain ilahi, dia juga menyatakan tujuan ilahi. Dia juga menyampaikan perspektif ilahi. Nah, rencana ilahi ini kan tadi mau diganggu oleh iblis ya, si jahat ya. Nah, kemudian iblis mengganggunya dengan cara apa? Ya, dia punya rencana. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan justru memberikan firman-Nya, firman yang hidup. Karena kita memiliki Allah yang hidup ya, untuk menjadi solusi buat kita semua terhadap krisis-krisis yang kita sampaikan. Jadi sebagai kesimpulan bahwa memang Alkitab bisa disebut firman Tuhan karena tertulis di dalamnya apa yang menjadi desain ilahi. Gak cuma desain ilahi, ada juga tujuan ilahi, ada juga perspektif ilahi. Selain itu, dalam Alkitab, dalam firman Tuhan itu, kita memiliki solusi terhadap rencana iblis untuk menggagalkan destiny ilahi. Ya tadi, kita memiliki solusi terhadap krisis identitas, bahwa kita adalah ciptaan baru, kita memiliki solusi terhadap otoritas karena kita adalah warga kerajaan sorga. Kemudian kita punya solusi terhadap bagaimana hubungan kita dipulihkan dengan Allah Bapa karena Yesus Kristus yang sendiri mengambil tubuh untuk kemudian Yesus Kristus disalibkan menjadi korban pendamaian. Kemudian kita memiliki tujuan ilahi. Ya, bagiku hidup adalah Kristus. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan melakukan seperti Kristus lakukan terhadap Bapa. Dan kemudian ya tadi kita juga punya solusi terhadap bagaimana kita bisa membunuh hawa nafsu ataupun menyalibkan kedagingan serta hawa nafsu. Nah, selanjutnya kita juga punya solusi terhadap situasi-situasi ataupun krisis kesetiaan keluarga. Karena kita tahu bahwa kita dibangun untuk bersatu untuk melahirkan keturunan ilahi. Nah, jadi mungkin itu yang menjadi presentasi saya. Sekali lagi, kalau misalnya ada pernyataan-pernyataan saya yang mungkin kurang sesuai, ya mungkin kita masih bisa berdiskusi. Tapi memang ini apa yang saya pahami, bukan berarti saya menolak untuk berdiskusi lebih jauh. Mungkin silakan ditanggapi sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan. Mungkin nanti bisa setelah ini kita buka ruang diskusi atau misalnya lain kali. Tapi yang saya mau pastikan bahwa Alkitab yang kita percaya sebagai firman Tuhan itu adalah memang firman Tuhan karena sekali lagi termuat ataupun ada tertulis mengenai desain ilahi Tuhan atau desain apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan manusia. Kemudian tidak berhenti di situ, ada juga solusi ilahi. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, pemaparan yang luar biasa dari Pak Pemikir Ulung. Oke, terima kasih. Saya mau tanya manajer dulu ya. Bu manajer, mana ini Bu manajerku? Iya, bisa dengar suara nggak? Oke.